kali ini atau pagi hari ini di kota Manchester di UK. Oke. Mohon teman-teman sebelum kita mengawali kuliah on cam terlebih dahulu agar lebih lebih semarak di kuliah sore kali ini, karena kita kedatangan praktisi juga dan peneliti gitu ya, Pak Riza ya, dari Manchester. Akan sharing mahasiswa S2 juga akan sharing terkait terkait riset pasar internasional, bagaimana nanti teman-teman bisa menyerap ilmunya dan bisa bertanya secara secara detail gitu dengan Pak Riza Bangun Mahardika. Oke, ini saya cek dulu, kita ada di 80 sekian mahasiswa. Oke. Saya ini aja ya, random 1-2 mahasiswa. Gimana kabarnya Mbak Canti? Sehat Mbak Canti? Halo Mbak Canti? Iya Pak, sehat Pak. Sehat ya, bisa on cam Mbak Canti? Yuk teman-teman on cam untuk kelas sore hari ini. Mbak Dian, monggo on cam. Mbak Regita, kemudian ada lagi Mas Faris, Mbak Feriana, monggo teman-teman untuk on cam kelas sharing kali ini. Oke, Mas Alfian sudah on cam, Mbak Salma, kemudian Mbak Ideal, monggo, kemudian Mbak Fitri dan teman-teman lain, monggo on cam semua ya. Oke. Kali ini kita akan mendengarkan gitu ya, akan sharing gitu dengan Pak Riza Bangun Mahardika. Saya sedikit meng-highlight Pak Riza ini. Pak Riza itu dulu lulusan UGM tahun 2000, kuliah di UGM di ilmu ekonomi di FIB ya Pak Riza, masuk di 2013, kemudian lulus sebagai salah satu mahasiswa teladan juga di 2017. Kemudian lanjut terus sempat kerja di Forbil Institute selama kalau tidak salah 2 tahun gitu ya Pak Riza, 2 atau 3 tahun gitu ya. Itu kemudian dapat kesempatan untuk mencicipi program beasiswa LPDP untuk ke Manchester, Universitas Manchester gitu di kota Manchester di Inggris. Dan sore ini kita akan mendengarkan dan sharing tentang materi riset pasar internasional yang nanti akan spesifik teman-teman mencoba tools-tools yang akan di-sharing oleh Pak Riza. Oke. Teman-teman sudah pada siap. Ini ada 90 mahasiswa yang sudah join. Teman-teman yang lain juga mungkin bisa diminta untuk join agar tidak terlambat kelas. Begitu. Saya akan moderatori untuk kelas kali ini dan nanti saya kasih catatan di akhir perkuliahan. Saya serahkan waktunya dan layarnya gitu ke Pak Riza Bangun Mahardika. Oke, monggo Pak Riza Bangun Mahardika. Terima kasih banyak Pak Dama atas kesempatan yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Perkenalkan saya Reza di sini. Diminta Pak Dama untuk sedikit mengenai pengalaman ketika dulu menjadi peneliti dan menggunakan data-data mengenai riset pasar internasional seperti itu. Nah, tapi sebelumnya saya sudah bilang ke Pak Dama gitu kalau ini modalnya santai aja. Santai aja. Karena saya juga masih mahasiswa. Jadi mungkin kalau misalnya ada pertanyaan ataupun hal-hal yang belum bisa saya jawab, akan saya catat dan nanti akan saya kasih tahu secara personal gitu, bisa melalui email seperti itu. Karena di sini niatnya adalah sharing bareng-bareng juga, jadi monggo kalau nanti mau sangat bertanya atau diskusi gitu, malah harapannya lebih banyak diskusinya dibanding saya presentasinya seperti itu, biar bisa berbagi dengan teman-teman. Dan boleh juga kalau misalnya nanti ingin bertanya hal-hal yang berkaitan dengan materi, misalnya mengenai tips studi, ingin melanjutkan studi lanjut atau apa, saya akan dengan senang hati membantu juga seperti itu. Nah, oke, langsung aja kita
mulai ya sharing-sharingnya itu. Saya akan share screen materinya. Sudah saya on kan. Oke, thank you. Oke. Dan terima kasih juga yang udah menyalakan kamera gitu, karena tentunya akan lebih enak ya kalau misalnya kelihatan mukanya dibanding enggak itu, jadi tahu oh ternyata didengerin gitu. Banyak apresiasi bagi teman-teman yang udah nyalain kameranya. Oke, pada sore hari ini saya akan berbagi analisis mengenai export import analysis using trade map indikator data. Jadi seperti yang mungkin teman-teman sudah diajarkan semua ya, bahwa untuk melakukan riset pasar internasional, maka input utama yang paling dibutuhkan tentu adalah data. Nah, kebetulan data mengenai ekspor-impor ini tuh sangat banyak sumbernya gitu. Nggak cuma dari BPS saja, tapi ada juga dari sumber-sumber internasional lain seperti itu. Nah, di sini saya akan berbagi dan fokus terhadap satu sumber data, terhadap satu sumber website yang menyediakan data mengenai ekspor-impor dari seluruh dunia yang bernama TradeMap. Dengan menggunakan data ini, nanti teman-teman bisa melakukan riset pasar internasional secara cepat dan bisa membuat visualisasi yang cukup menarik juga untuk ditampilkan seperti itu. Nah, nanti outline-nya ada empat hal utama yang akan saya share. Yang pertama adalah mengenai pengenalan TradeMap. Yang kedua adalah mencoba melakukan studi kasus secara cepat gitu mengenai bagaimana sih mencari peluang ekspor produk aparel. Di sini saya fokusnya Korea Selatan. Yang ketiga, saya ingin berbagi juga mengenai beberapa website yang sebenarnya juga bisa membantu untuk melakukan analisis data mengenai ekspor impor seperti itu. Dan yang keempat adalah pengenalan mengenai Indonesia Trade Promotion Center ini sesuai request-nya Pak Dama seperti itu. Oke, langsung aja. Oh iya, nanti di sini saya juga akan banyak prakteknya gitu. Jadi nggak cuma hanya melakukan presentasi ini, namun nanti saya juga akan membuka websitenya. Nanti sangat boleh kalau misalnya teman-teman juga mau melakukan praktek tersebut sendiri gitu, sembari mendengarkan apa yang akan saya sampaikan. Jadi at least ada gambaran gitu sebenarnya, oh kalau menggunakan website ini seperti apa sih. Oke, nah yang pertama adalah TradeMap. Nah, TradeMap merupakan website yang menyediakan data ekspor dan impor berbasis tampilan yang user-friendly dan interaktif, seperti itu. Nah, melalui TradeMap ini, kita bisa menjawab berbagai pertanyaan, misalnya berapa besar sih ukuran perdagangan Indonesia dengan Ukraina di tahun 2020, ataupun kita juga bisa mencari mengenai analisis mengenai produk apa yang paling banyak diekspor Indonesia ke UK di tahun 2020. Nah, langsung aja saya menuju ke websitenya. Oh, sebelumnya, klasifikasi data di ekspor impor TradeMap ini menggunakan harmonized system seperti itu, dan saya yakin teman-teman juga udah familiar, di mana HS code ini bisa dibagi menjadi 2 digit, 4 digit, dan 6 digit. Di mana semakin banyak digitnya, maka produk yang akan ditunjukkan maka juga akan semakin besar. Oke, langsung saja ke websitenya. Jadi, kelihatannya Mas Dama ini tampilannya? Kelihatan, Pak Reza? Kelihatan. Kelihatan kan? Oke. Ya. Websitenya belum tampil. Oh, websitenya belum. Websitenya Oh, belum. websitenya Baru PowerPoint. Baru PowerPoint. Sorry. Ya, sekarang kelihatankah? Kelihatan. Ya. Jadi alamatnya, adalah TradeMap Indicator Index. Nah, di sini ada berbagai tampilan-tampilan dari home and shirt, data availability, ada produk, service, dan company. Nah, yang menarik sebenarnya website ini menyediakan data mengenai perusahaan yang mengekspor. Nah, seperti yang kita tahu kan sebenarnya kalau BPS Indonesia itu melakukan share datanya kan data yang udah di-pool, yang udah dikumpulkan seperti itu. Nah, sebenarnya data ini tuh spesifik bisa menunjukkan sebenarnya di Indonesia perusahaan yang mengekspor kopi itu apa sih? Perusahaannya ada di mana, lokasinya di mana. Dulu data ini gratis, namun sekarang sudah berbayar gitu. Jadi mohon maaf saya nggak bisa menampilkan contohnya. Habis itu di sini juga ada user guide, frequently asked question, glossary, data source, dan sebagainya. Jadi sebenarnya apa yang akan saya sampaikan ini sudah ada di user guide-nya TradeMap semua. Jadi kalau misal teman-teman nanti mau belajar sendiri, bisa langsung menuju website-nya dan juga bisa langsung mengunduh dokumennya seperti itu. Dan berbagai tools lain sebenarnya nggak cuma mengenai ekspor-impor, ada juga mengenai investment map, lalu ada juga ekspor potensial map yang nanti akan saya tunjukkan juga. Nah, jadi kalau misal kita ke tampilan home-nya, itu seperti ini. Nah,
kebetulan saya sudah membuat akunnya gitu. Nah, nanti teman-teman juga bisa langsung membuat akunnya untuk mengakses datanya secara gratis. Nah, untuk membuat akunnya itu sangat mudah kok, cuma cukup input email maupun bikin password aja gitu, enggak. Dan input datanya pun enggak banyak juga, cuma nama, habis itu email, dan pembuatan password, habis itu verifikasi melalui email. Dan dari Trade Map ini nanti kan saya akan menunjukkan mengenai Indonesia Trade Promotion Center, yaitu adalah suatu lembaga di Indonesia, dari pemerintah Indonesia yang tugasnya melakukan promosi produk-produk ekspor di luar. Dan menariknya, ternyata laporan-laporan market brief yang dibuat oleh Indonesia Trade Promotion Center tersebut juga menggunakan data dari Trade Map ini. Nanti akan saya berikan contohnya seperti itu. Nah, di sini ada single, ini artinya adalah kode mengenai produknya. Nah, di sini kode HS code-nya pasti teman-teman juga sudah tahu semua, mengenai apa yang ingin dicari dan sebagainya, tinggal klik di sini. Lalu ini adalah country-nya, bisa country dari seluruh dunia, tidak cuma Indonesia. Nah, habis itu kita bisa juga fokus mengenai partner region-nya. Let's say kita ingin melihat ekspor produk kopi seperti itu. Nah, kopinya pun ada detail. Kalau misalnya kita menggunakan HS2 digit, itu kan masih terlalu luas ya, karena HS2 digit itu meliputi produk kopi, teh, dan spice. Lalu kalau misalnya kita ke 4 digit lebih detail lagi, ada produk kopi yang merupakan gabungan dari kopi di roasting atau tidak, decafeine atau tidak, dan sebagainya. Lalu kalau misal kita ke 6 digit yang lebih detail lagi, maka ada produk yang lebih detail lagi, misalnya produk kopi yang tidak disangrai maupun tidak di decafeine. Let's say kita fokus ke kopi yang tidak di roast dan tidak decafeine. Lalu kita ingin tahu nih, kita ingin lihat ekspor kopi Indonesia seperti apa. Lalu kita ketik saja Indonesia, kita klik ini. Nah, di sini misalnya kita ingin spesifik country itu bisa. Namun untuk pertama coba kita lihat data mengenai time series-nya, artinya ke seluruh dunianya seperti itu. Nah, datanya ada dari tahun 2000. Di sini kita bisa lihat datanya secara luas. Tampilan secara otomatisnya akan menunjukkan data mengenai ekspor dari tahun 2016 sampai 2020. Oh ya teman-teman, kalau saya terlalu cepat, bilang aja ya, itu melalui chat ataupun raise hand dan sebagainya gitu. Kabarin aja kalau misalnya saya terlalu cepat. Nah, balik lagi, jadi di sini ada periodenya dari tahun 2016 sampai 2020. Namun sebenarnya kita bisa memperpanjang lagi periodenya. Misalnya dari tahun kita sampai row-nya sampai 20, yang artinya dari tahun 2001 sampai 2020. Nah, di sini kita lihat bahwa ternyata Indonesia ekspor terbesar kopinya tuh dari tahun 2020 kemana sih? Ternyata ke Vietnam. 15.000 sekitar. Nah, di sini uniknya adalah US dollar 1000 atau ribuan, yang artinya adalah angka ini dikali 1000, yang berarti ekspor kopi Indonesia untuk produk yang tidak disangrai maupun tidak decafeine itu sebesar 15 juta dolar. Seperti itu. Nah, menariknya yang jadi target utama, ini impor, sorry. Jadi ternyata Indonesia mengimpor kopi juga dari Vietnam sebesar 15 juta dolar. Nah, habis itu kita coba order kriteria ini. Ada ekspor, impor, ada trade balance ekspor kurang impor. Ini adalah periode waktunya. Karena periode waktunya adalah kita tidak menggunakan data yang berlangganan, maka hanya ada level di yearly. Namun kita juga bisa melihat trade indicators yang nanti akan saya tunjukkan. Lalu kita bisa melihat by country, yang artinya kita fokus dalam satu negara, lalu kita lihat angka ekspor ataupun impornya. Lalu menggunakan direct atau mirror data. Nah, mirror data ini asumsinya adalah karena tidak ada data tersebut, maka biasanya si trade map ini akan mencoba mencari data-data lain tidak dari agensi statistik di negara tersebut, namun menggunakan sumber-sumber lain, misalnya dari newspaper dan sebagainya, ataupun di set secara langsung. Lalu bisa berdasar value, kuantitas, berdasar pertumbuhannya, unit value-nya, dan sebagainya. Lalu juga bisa berdasar mata uangnya. Seperti itu. Namun di sini tidak ada rupiah, adanya dari US dollar maupun mata uang lainnya. Untuk mempermudah, maka kita biasa gunakan yang US dollar. Nah, selanjutnya kita akan coba lihat ekspornya. Nah, ternyata ekspor kopi Indonesia untuk produk HS code 6 digit 0901111 paling besar itu ke Amerika di tahun 2020. Namun yang kedua ada ke
Jepang, yang ketiga ada ke Malaysia. Namun kalau misal teman-teman perhatikan ada pengurangan yang sebenarnya cukup besar dari 19 ke 20, dan tentunya kita tahu itu pasti gara-gara COVID, seperti itu. Itu secara singkat. Nah, itu gambaran singkatnya. Nah, ini sebenarnya saya sudah menjelaskan tadi. Jadi, untuk menggunakan trade map, kita harus membuat akun dulu, sediakan email, lalu cek produk ekspor-impor yang akan dianalisis dengan mencari case code-nya. Kalau misalnya biasanya kalau saya sendiri kan saya tidak tahu mengenai bahasa Inggris dari produk HS code tersebut. Jadi saya menggunakan Google Translate bahkan untuk translate dari Indonesia ke Inggris seperti itu. Kemudian langsung ketik aja di Google HS code dengan nama komoditasnya. Yang ketiga bisa gunakan fitur-fitur yang ada di trade map, dan yang keempat kita bisa menggunakan, dan yang keempat adalah dulu tuh data trade map-nya bisa diunduh dalam format Excel. Namun kelihatannya untuk sekarang ada beberapa negara yang datanya tidak bisa diunduh karena berbagai regulasi mengenai privasi seperti itu. Karena trade map ini basisnya adalah di luar negeri, saya lupa antara Eropa atau Amerika, namun mereka biasanya sangat memperhatikan mengenai privasi data seperti itu, sehingga nggak semuanya bisa langsung di-download. Oke. Nah, sekarang kita akan mencoba praktek sebentar mengenai produk ekspor. Apa sih sebenarnya produk ekspor terbesar Indonesia di tahun 2020, sama sebenarnya bagaimana sih posisi ekspor kopi Indonesia di dunia di tahun 2020. Nah, tadi kan ini saya melihatnya by country, seperti itu. Nah, sekarang kita akan lihat dengan berdasarkan by produknya, kita pilih total all produk. Nah, karena by country ini, maka kita akan fokus ke tujuan ekspornya. Nah, ternyata yang jadi partner dagang terbesar Indonesia di tahun 2020 adalah Cina. Kita total ekspor ke sana itu mencapai 31 miliar dolar. Lalu yang kedua ada Amerika, yang ketiga Jepang, dan yang keempat Singapura. Seperti itu. Menurut teman-teman, kenapa ekspor terbesar Indonesia ke Cina? Ada yang mau coba pendapat seperti itu? Atau boleh nunjuk dalam? Monggo ditunjuk aja. Nggak apa-apa. Gak. Nunjuk. Nah, seperti itu. Kalau misalnya ada teman-teman, itu kalau ada yang mau sharing, kenapa ekspor terbesar Indonesia terbesar ke Jepang, Amerika, ke Cina, ke Cina, lalu kedua Amerika, yang ketiga Jepang, keempat Singapura. Kenapa Mas Alfian? Monggo Mas. Mungkin rakyat Apa maksudnya? Nggak ada benar salah kok dan sebagainya, dan alasannya emang sangat makro gitu. Jadi apa share aja. Mungkin kalau di Cina sendiri kan emang rakyatnya itu kan banyak juga kan, Mbak. Jadi juga butuh juga mungkin gitu. Jadi maka nilai ekspornya nilai impor Cina itu besar dari Indonesia. Seperti itu mungkin, Mas. Ya. Benar banget. Salah satu alasannya gitu. Karena Cina sendiri merupakan negara yang penduduknya sangat banyak ya, 2 miliar, sekitar 2 miliar penduduknya seperti itu. Dan walaupun negara mereka besar, mereka juga tidak bisa memenuhi kebutuhan dalam negerinya secara sendiri. Ataupun yang paling mudah kan mereka menanamkan banyak investasinya di negara lain yang biasanya adalah investasi tersebut, misalnya untuk bahan mentah seperti batu bara dan sebagainya yang nantinya dikirim ke Cina dan lalu akan diolah menjadi produk-produk lain seperti itu. Sehingga wajar jika ekspor terbesar Indonesia yang terbesar yang pertama adalah ke Cina, lalu ke Amerika. Lalu coba kita lihat berdasarkan produknya. Nah, kalau misal kita melihat berdasarkan HS2 digit, yang artinya adalah ini produknya kategorinya semakin luas ya, nggak detail, ternyata ekspor terbesar kita adalah ekspor mineral fuel atau produk-produk mineral seperti oil dan sebagainya. Yang kedua ada animal atau vegetable fat, ketiga iron and steel, dan yang keempat adalah electrical machinery seperti itu. Nah, namun kalau misalnya kita coba lihat lebih detail dalam level 4 digit, sehingga kita bisa makin tahu sebenarnya produknya apa sih. Ternyata ekspor terbesar Indonesia adalah palm oil, sebesar 17 miliar dolar ke seluruh dunia. Yang kedua ada batu bara. Yang ketiga adalah produk-produk mineral seperti emas. Lalu jika kita lihat lebih detail lagi, dalam 6 digit. Dari segi 6 digit, akhirnya akan makin kelihatan bahwa tetap palm oil adalah
ekspor terbesar Indonesia. Seperti itu. Yang kedua ada coal, lalu ada gold, ada crude palm oil. Nah, di sini jika teman-teman klik kodenya, kode dari produknya, maka nanti dia akan secara otomatis mengarahkan ke negara mana sih yang menjadi tujuan dari ekspor palm oil Indonesia, seperti itu. Jadi ketika saya klik kode tadi, secara otomatis produknya jadi produk palm oil dan flaksinya, lalu kemudian akan menunjukkan sebenarnya ekspornya kemana aja, seperti itu. Dan ekspor palm oil kita dan flaksinya ternyata paling besar ke Cina juga kan, sebesar 2,4 miliar dolar. Yang ketiga Pakistan, yang kedua Pakistan, ketiga Bangladesh, 4 Mesir, kelima United States of America. Lalu kalau misal kalian perhatikan, hampir di 10 besar ini tuh tidak ada negara dari Eropa kan, 1, 2, 3, 4. Hampir tidak ada negara Eropa. Baru Italia nih nomor 10. Sebelumnya di sininya adalah bukan negara Eropa. Nah, kalau misal pengalaman saya yang cukup menarik selama menempuh studi di sini maupun ketika berbelanja gitu di berbagai supermarket, mereka memang dalam produknya itu saya nggak bisa menunjukkannya. Kemarin saya baru beli suatu jajan itu keripik, pasti di situ ditulis bahwa produknya adalah free dari palm oil, seperti itu. Dan menurut saya itu cukup menarik juga. Saya langsung ngirimin foto itu ke teman saya yang bekerja sebagai diplomat bahwa memang palm oil itu konotasinya itu cenderung negatif gitu di negara-negara Eropa maupun di UK itu sendiri. Ada yang bisa share, ada yang mau berpendapat nggak kenapa palm oil dipandang sebagai negatif di negara-negara Eropa? Ada yang pernah baca beritanya atau mungkin ada yang ingin berpendapat kenapa gitu? Monggo Mas Mbak, mungkin ada yang berpendapat. Mbak Hilda mungkin Mbak, monggo. Wah ini kalau ditunjuk ini pada off cam ini. Biasa ini kalau ditunjuk ini Mbak Sanda juga off cam. Saya coba nunjuk boleh nggak? Monggo, monggo Bu Eva. Abel. Iya, Bu. Mungkin karena emisi dari palm oil itu. Oke. Lagi, Mbak Ika, mungkin Mbak. Makasih, Mbak Abel. Mbak Ika Rahayu, monggo Mbak, berpendapat. Nggak apa-apa. Sejujurnya saya malah baru dengar istilah itu, Pak, palm oil itu. Mbak Sinta mungkin, monggo Mbak. Itu sebagai gambaran palm oil itu minyak kelapa sawit. Minyak kelapa sawit. Mungkin karena di sana sendiri tuh kayak menghindari, gimana ya Pak, saya juga kurang paham sih. Nggak apa-apa, tadi udah mau Saya mencoba. mau bantu menjawab. Mungkin karena tidak sehat dan cenderung tidak ramah kepada lingkungan gitu, Pak. Ya, benar banget jawabannya. Dari Mas siapa? Sorry, Mas saya Zulfian, Mas Zulfian. Mas Zulfian, ya benar banget Mas Zulfian. Jadi orang-orang Eropa itu memandang bahwa minyak kelapa sawit dari Indonesia itu sangat tidak ramah lingkungan karena kebun-kebun dari kelapa sawit di Indonesia kan semuanya ditanamnya hasil dari deforestasi ya, seperti itu. Nah, sehingga mereka sendiri mengkampanyekan bahwa palm oil itu konotasinya negatif karena isu lingkungan berkaitan dengan deforestasi, dan yang kedua adalah berkaitan dengan penggunaan tenaga kerja anak atau child labor, seperti itu. Banyak kasus-kasus, ada kasus-kasus, nggak banyak, sorry, karena angka tepatnya saya tidak tahu, namun ada kasus-kasus di mana palm oil menggunakan tenaga kerja masih anak-anak, dan ini dipandang negatif dari negara-negara Eropa dunia. Namun alasan politis lainnya yang bisa diperhatikan adalah mengenai keberadaan produk dari minyak bunga matahari, seperti itu. Jadi negara-negara di Eropa ini banyak menggunakan produk-produk minyak dari bunga matahari, dan karena mereka tidak mau bersaing dengan kelapa sawit sendiri, sehingga ada kampanye-kampanye yang kurang baik mengenai kelapa sawit di Indonesia, seperti itu. Dan Indonesia sendiri merupakan salah satu pemain utama di dunia, teman-teman, mengenai kelapa sawit. Kita tuh eksportir nomor 1 atau nomor 2 dari nomor 2 gitu. Saingannya cuma Malaysia. Namun isu-isu yang cukup
cukup mengganggu gitu. Ya, jadi itu merupakan fenomena yang cukup menarik juga selama saya menempuh studi di sini, bahwa dalam produknya benar-benar ditulis tidak ada palm oil, tidak menggunakan palm oil, seperti itu. Oke, lalu kita coba balik lagi. Lalu ada mengenai batu bara, emas, ada crude palm oil sendiri, ada natural gas, dan sebagainya. Nah, di sini makanya kalau teman-teman perhatikan dari produk yang ekspor di Indonesia, hampir semuanya merupakan top 10 dari ekspor Indonesia, hampir semuanya adalah produk yang sebenarnya merupakan bahan mentah gitu. Yang sebenarnya kita bisa ambil, kemudian kita langsung ekspor gitu. Nah, kalau menurut teman-teman sendiri, itu merupakan strategi yang tepat nggak untuk kita mengekspor bahan-bahan mentah, kemudian kita ekspor ke luar negeri seperti itu? Ada yang ingin sharing? Kita baru lihat yang mungkin udah mulai diolah tuh ini ya, sport bear nih. Ini di nomor berapa? Ada sekitar 15-an sekali. Namun kalau misal kita lihat 6 digitnya, semuanya hampir bahan mentah. Ingin sharing, sebenarnya udah tepat nggak sih kalau kita mengekspornya bahan-bahan mentah atau sumber daya alam secara langsung gitu ke luar negeri? Izin berpendapat. Ya, silakan. Monggo Mbak, tadi Mbak Sinta ya? Iya Pak, mungkin kalau menurut saya, kalau misalnya kita ekspor bahan mentah aja tuh sedikit rugi sih. Ada beberapa orang yang berpendapat, karena kan bahan mentah itu bisa dijadikan bahan yang lebih jadi, dan itu bisa jadi lebih banyak kayak gitu. Misalnya kayak ada salah satu pengekspor kelapa, kalau pernah dengar pengekspor kelapa, padahal kan kelapa itu bisa kita kembangkan jadi bahan jadi lebih banyak kayak gitu, dan itu menurut saya sayang sih kayak gitu. Nice, benar. Terima kasih Pak. Menambahkan ada lagi? Boleh? Mungkin itu kan kalau kita olah menjadi produk yang lebih jadi gitu, bukan bahan mentah, kita kan di sini juga bisa menambah peluang pekerja gitu kan. Di sini kalau diolah nanti menambah peluang pekerja, jadi ekonomi di Indonesia ini bisa lebih hidup seperti itu, Mas. Ya, thank you. Benar banget, dan ini nanti akan saya bahas juga. Nanti kita coba lihat ya menggunakan sumber data lain, visualisasinya yang lebih menarik. Ini kan cuma angka-angka semuanya. Mohon maaf teman-teman, nanti akan saya tunjukkan salah satu website yang menunjukkan visualisasi yang lebih menarik itu, biar kita bisa langsung tahu, oh ternyata proporsi ekspor Indonesia itu dominasi bahan mentah, oh ternyata ekspor tekstil Indonesia sekian, dan sebagainya. Oke, lalu balik ke materi lagi. Nah, dari tadi kan saya nanya ke kalian ya. Sekarang kalau misalnya teman-teman ada yang ingin bertanya, monggo saya persilahkan. Monggo teman-teman bisa bertanya. Izin bertanya. Monggo Mbak Sinta. Ini sih tadi mengenai yang palm oil itu kan, ternyata Indonesia itu kan ekspor itu nomor 1 palm oil gitu kan, tapi ternyata ada isu-isu di luar sana. Itu gimana maksudnya Indonesia tuh jadi nomor 1, padahal kan ada isu-isu di luar. Jadi nomor 1 yang palm oil itu, padahal di luar sana banyak isu-isu yang sebenarnya bisa mengakibatkan hal buruk kayak gitu buat palm oil itu. Oke, terima kasih. Langsung saya jawab aja apa ngumpulin dulu dong? Pak Dama. Langsung aja. Oke, terima kasih Sinta atas pertanyaannya. Nah, mengenai isu palm oil tersebut yang dilakukan pemerintah Indonesia sekarang biasanya adalah mereka melalui misi diplomasi gitu. Jadi kalau berdasar pengalaman teman saya yang menjadi diplomat itu, saya menanyakan memang, dan bisa dikatakan cukup sering gitu, mereka pergi ke Uni Eropa untuk berdiskusi mengenai, kalian jangan diskriminasi dong terhadap produk kelapa sawit kami gitu. Di sini kan dari Indonesia sendiri kita udah membuat standarisasi nih, namanya ISPO misalnya. Dengan standarisasi ISPO ini artinya adalah produk kelapa sawit yang diproduksi Indonesia itu sudah memenuhi standar kelayakan lingkungannya, tidak menggunakan tenaga kerja dan sebagainya. Nah, yang kedua itu kan yang dilakukan pemerintah. Yang dilakukan oleh perusahaan sendiri
Makanya mereka tidak menyasar pasar Eropa sebagai tujuannya, seperti itu. Nah, di sini jadi value added yang penting adalah ketika kita ingin melakukan ekspor sesuatu, kan sebenarnya konsumen di negara tersebut itu sukanya produk yang diproduksinya dengan cara apa sih? Lingkungan, apakah yang menggunakan teknologi terbaru yang lebih bersih dan sebagainya. Nah, makanya kalau misal kita lihat data lagi, data tadi kan dari 10 produk itu, dari 10 negara yang mengimpor kelapa sawit terbesar di Indonesia, nah, ke Pakistan, Bangladesh. Nah, report-report mengenai perilaku konsumen di negara-negara tersebut itu nanti bisa disediakan, biasanya bisa disediakan oleh Indonesia Trade Promotion Center. Nanti akan saya share dokumennya seperti itu. Jadi kalau misal teman-teman di sini yang kalau akan jadi praktisi eksportir sendiri, akan sangat penting untuk melakukan riset mengenai preferensi dari konsumen di tiap-tiap negaranya gitu. Kalau misal di UK sendiri yang saya perhatikan di lingkungan sekitar kampus lah, mereka tuh sangat vegan sekarang, vegan friendly. Jadi ketika ada suatu restoran apa-apa, pasti yang ditulis adalah di sini pasti menyediakan menu vegan dan sebagainya. Dan saya diskusi dengan teman saya yang di Belanda juga, mereka cerita bahwa teman-teman dia kebanyakan juga adalah vegan seperti itu. Alasan utamanya kenapa mereka vegan, karena mereka berpendapat bahwa daging sapi ataupun daging hewani itu menimbulkan emisi yang cukup besar. Sehingga mereka mencoba mengurangi konsumsi daging-daging sapi dengan beralih ke vegan. Nah, preferensi konsumen tersebut itu menjadi sangat penting ketika teman-teman ingin melakukan ekspor ke suatu negara seperti itu. Cukup menjawab nggak, Mas? Cukup menjawab, Kak. Terima kasih. Terima kasih. Ada yang bertanya lagi? Monggo, bertanya lagi. Mbak Dian. Izin bertanya, Pak. Siapa? Mbak. Saya bertanya. Oke, monggo Mbak. Saya pernah baca berita ya Pak. Itu Pak Presiden Jokowi mengeluarkan kebijakan men-stop ekspor biji nikel ke Eropa. Pak bisa menggugat Indonesia ke WTO. Bukankah itu sah-sah saja kalau Indonesia itu menghentikan ekspornya gitu Pak? Terima kasih. Oke. Ini pertanyaan bagus banget sih, bagus banget dan sangat teknis. Jujur aku mengenai WTO dalam suatu proses perdagangan itu kan WTO biasanya menjadi wasitnya seperti itu, menjadi wasit yang menyediakan regulasi-regulasi mengenai perdagangan seperti itu, misalnya kebijakan subsidi ke petani, subsidi kebijakan dumping dan sebagainya seperti itu. Nah, nggak dipungkiri bahwa begitulah bahwa negara Eropa pun membutuhkan nikel-nikel dari kita juga. Nah, apalagi di kasus sekarang ini, ketika Ukraina dan Rusia sedang berperang, Rusia itu salah satu produsen nikel terbesar di Indonesia, dan kan ada sanction juga kan dari berbagai negara-negara di Eropa, Amerika terhadap Rusia, dan mereka juga akan membalas dengan tidak mau mengekspor nikel. Nah, yang perlu diperhatikan, ternyata Indonesia itu merupakan produsen nikel terbesar di dunia juga. Namun Indonesia juga sekarang sedang seperti yang tadi disampaikan oleh Mbaknya, bahwa Indonesia itu tidak mengizinkan gitu ekspor biji nikel secara langsung. Dan nikel saat ini menjadi salah satu komoditas yang penting juga mengenai perannya sebagai bahan baku untuk mesin-mesin untuk mobil listrik kalau nggak salah. Seperti itu. Jadi makanya karena mereka juga butuh kita untuk nikel-nikel itu, makanya mereka menggugat. Memang itu karena memang ada aturan tertentunya dari WTO-nya. Cuma mohon maaf, aku belum bisa menjelaskan secara teknis banget ya mengenai aturan yang mana, nomor berapa dan sebagainya gitu. Namun memang ada keputusan-keputusan seperti aturan-aturan seperti itu yang itu sebenarnya merupakan kesepakatan dari berbagai negara. Logikanya adalah ketika Indonesia nih misalnya, di Indonesia sendiri kan rasio impor terbesar kita tuh sebenarnya bukan barang konsumsi, namun barang modal dan barang menengah jadi yang dimana kita impor, kemudian kita olah dan kemudian kita ekspor lagi. Nanti akan saya tunjukkan datanya. Nah, ketika kita udah ngimpor barang-barang tersebut, dan sekarang kita malah nggak boleh ngizinin mereka untuk mengambil barang kita, nah mereka kan merasa tidak adil seperti itu. Sehingga akan sangat mungkin kan terjadi penggugatan di pengadilan WTO seperti itu. Namun mohon maaf, aturan yang mengenai detailnya dan sebagainya aku masih belum tahu. Boleh, ini nggak ada dicatat nama yang naik
Oke. Mbak, siapa Mbak tadi Mbak? Sorry. Apriliana, Pak. Oke, Mbak Apriliana. Oke. Makasih ya, Pak. Ya. Maaf banget ya, nanti coba aku cari-cari sini terus sharing. Iya, makasih. Oke, satu pertanyaan lagi deh. Ada yang bertanya lagi? Monggo, ada Saya yang izin bertanya, Pak. Monggo. Ini Mbak Sopo ini? Mbak Zahra. Mbak Zahra. Iya. Oke. Maaf Ya, Pak, monggo, izin Mbak. offline dulu. Iya. Pertanyaan saya kan mengenai ekspor palm oil tadi, minyak kelapa sawit. Padahal kan untuk sekarang ini lagi happeningnya bahwa di Indonesia tuh lagi langka atau susah terhadap minyak goreng gitu loh Pak. Nah, apakah dari pemerintah sendiri tetap melaksanakan ekspor ke negara tujuannya gitu? Masalahnya kan jika masih tetap melaksanakan ekspor itu, apakah tidak lebih baiknya itu pemerintah memenuhi pasar dalam negerinya terlebih dahulu? Terus apakah ya itu tadi mengenai langkanya minyak goreng itu apakah mempengaruhi terhadap ekspor ke negara tujuannya juga? Terima kasih Pak. Oke, makasih banyak pertanyaannya Mbak. Di sini saya menjawabnya sebagai opini pribadi ya, bukan sebagai pemerintah. Pemerintah gitu. Kalau misal, ya saya juga membaca beritanya beberapa waktu ini ya mengenai minyak goreng langka, terus ada indikasi kartel apa enggak. Namun saya baca terakhir itu tidak ada indikasi kartel, jadi semuanya juga bingung ini kenapa bisa langka kayak gitu. Padahal kan kita produsen minyak kelapa sawit nomor 1 di dunia seperti itu. Jadi saya tidak mau berasumsi lebih dalam apa yang terjadi karena saya juga belum tahu seperti itu. Nah, mengenai dalam negeri itu saya sempat baca berita kalau pemerintah akhirnya mengeluarkan aturan mengenai harus memenuhi pasar dalam negeri, namun saya juga kurang tahu, mohon maaf, saya kurang tahu peraturan teknis dari pemerintah dan update kebijakan yang terbaru seperti itu, sehingga saya nggak bisa ngasih tahu lebih lanjut, mohon maaf banget seperti itu. Namun kalau dari opini pribadi, kalau dari pengusaha, saya asumsikan saya pengusaha minyak kelapa sawit gitu. Nah, ketika saya kalau menjual minyak kelapa sawit ke luar negeri itu misalnya bisa 20.000 gitu per kilo. Saya nggak tahu harganya, cuma asumsi aja 20.000 per kilo. Namun kalau di dalam negeri saya harus menjual dengan harga 10.000. Nah, kalau yang dilakukan pengusaha berarti akan melakukan apa? Mending ekspor atau jualan dalam negeri kalau misalnya di luar mau beli lebih mahal. Biasanya kan cenderungnya akan memilih untuk ekspor kan karena demand-nya lebih tinggi, lebih stabil dan tidak volatile seperti itu. Kadang-kadang ada hal-hal asumsi saya mungkin itu berkaitan dengan peraturan-peraturan yang seperti itu gitu. Ketika mereka melihat ada potensi buyer yang mau membeli lebih mahal, maka mereka akan memilih mengekspor gitu dibanding menjual dalam negeri itu sendiri. Karena asumsinya sebagai pengusaha yang profit oriented gitu, bukan karena ingin mesejahterakan masyarakat dan sebagainya begitu. Nah, untuk aturan mengenai besaran ada persenannya, saya ingat saya ada persenannya, cuma saya nggak baca peraturan detailnya, persenannya mengenai berapa persen harus dijual dalam negeri gitu. Namun mohon maaf juga saya belum bisa menjawab soal hal gitu. Jadi Pak Damat tolong dicatat ya namanya. Oke, ini sudah tak catat ini Mbak Zawa. Karena saya belum bisa sharing secara detail, mohon maaf sekali teman-teman. Ya Pak, tidak apa-apa. Terima kasih Pak. Sama-sama. Oke, ini mungkin satu kali pertanyaan ya. Ada tadi Mas Aditya. Mungkin pertanyaan. Ini terakhir nanti sesi ini. Izin bertanya, Pak. Monggo. Ya. Indonesia kan menerapkan regulasi harus mempunyai tingkat kandungan lokal dalam negeri. Ya, Pak. Apakah itu sama halnya kita mengekspor nilai plus untuk secara finansial bahkan secara SDM? Tingkat kandungan lokal dalam KDN. Sorry tadi apa? Sorry mohon maaf. Monggo Mas diulang Mas. Ya. Indonesia kan sekarang menerapkan regulasi untuk pabrikan-pabrikan seperti mobil gitu Pak, untuk mempunyai tingkat kandungan lokal dalam negeri. Pertanyaannya apakah itu sama halnya kita mengekspor barang jadi yang mendapatkan nilai plus? Oke. Terima kasih banyak atas pertanyaannya. Ya, kalau misal teman-teman, terima kasih banyak Mas. Nah ini update nih mengenai RPJMN nih. Kalau misalnya saya terakhir membaca RPJMN tahun 2020-2024, memang pemerintah menargetkan gitu mengenai penggunaan tingkat kandungan dalam negeri yang lebih besar gitu di tahun 2020 sampai tahun 2024 seperti itu. Nah, tujuan dari penggunaan tingkat kandungan dalam negeri kan sebenarnya untuk memastikan juga bahwa
produk yang diekspor Indonesia itu juga melibatkan produsen-produsen lokal maupun tenaga kerja lokal seperti itu. Mengenai detail-detail kandungan dalam negerinya seperti apa, saya belum menguasai, mohon maaf sekali. Nah, namun yang dilakukan pemerintah itu sebenarnya tidak lebih dari ingin menerapkan transfer teknologi gitu dari luar negeri ke dalam negeri itu sendiri untuk memastikan bahwa teorinya adalah ketika kita mengimpor barang setengah jadi gitu ke Indonesia. Nah, harapannya kan dengan adanya tenaga kerja lokal dan sebagainya, mereka akan mendapatkan spillover pengetahuannya ataupun transfer ilmunya, sehingga harapannya nanti mereka bisa membuat barang setengah jadi tersebut sendiri dan akhirnya bisa mengekspor itu sendiri tanpa perlu impor seperti itu. Jadi memang yang disampaikan tadi benar bahwa itu salah satu strategi dari pemerintah gitu sendiri untuk meningkatkan proporsi ekspor barang jadi ke luar negeri. Cukup menjawab, Pak? Cukup menjawab, terima kasih, Pak. Terima kasih. Oke, saya lanjut sharing materinya lagi ya, teman-teman. Nah, di sini ini saya akan melakukan praktek sedikit ya mengenai tentunya metode analisis ataupun riset data kan bermacam-macam ya, dari Pak Dharma maupun dari Bu Bu Eva. Bu Eva, Bu Eva juga pasti akan menjelaskan lebih lanjutnya. Nah, di sini cuma salah satu cara aja yang dari user get rate map-nya gitu mengenai kita kalau mau ekspor produk celana perempuan dari Indonesia ke Korea gitu. Nah, ini asumsinya adalah saya sebagai eksportir ya. Saya eksportir, saya memproduksi celana perempuan gitu, kemudian saya ingin mengekspor produknya ke Korea gitu. Oke, yang pertama adalah tentunya kalau kita mau melakukan ekspor, kita harus tahu dulu kan sebenarnya siapa aja sih yang mengekspor produk yang sama dengan saya ke Korea dari seluruh dunia gitu, biar saya tahu sebenarnya saingan saya itu dari mana aja gitu. Nah, kalau misalnya saya udah melihat saingan saya, mungkin nggak sih kita bisa mengejar produk-produk yang diimpor oleh Korea tersebut dari negara-negara lainnya. Let's say ternyata nomor satunya Cina nih, dan kita nggak mungkin bisa mengejar. Nah, berarti strategi yang bisa saya terapkan kemudian adalah kita cari nih produk yang mirip dengan yang diimpor Korea tersebut berdasarkan kode HS yang bisa kita produksi juga. Lalu kita coba cari produk mana sih yang akan diimpor dan memiliki pertumbuhan yang tinggi gitu. Dan akhirnya kita akan, yaudah kita akan melakukan pivoting ke produk HS lainnya. Oke. Nah, pertama kita lihat dulu analisis produk impor produk Korea dari tahun 2020 dengan HS kodenya 6020463. Sorry, sebentar. Nah, setelah kita menggunakan HS kodenya ini, celana perempuan, trouser, blazer, dan sebagainya, kemudian kita lihat Koreanya. Korea Selatan ya, bukan North Korea. Nah, situ. Nah, kita lihat nih. Oh, ternyata importer kode HS celana perempuan 620463 ini, impor terbesarnya tuh pertama dari Vietnam. Mereka tuh Korea impor dari Vietnam sebesar 100 juta US dollar. Yang kedua dari Cina, tapi yang ketiga dari Indonesia. Cuma kita dikit banget kan. Kita sekitar 9,9 juta dolar seperti itu. Oke, nah setelah kita melihat ini, kita coba lihat, nah sebenarnya produk ini tuh mirip dengan produk apa sih? Ada nggak sih produk yang sebenarnya agak mirip yang bisa kita produksi juga yang memiliki potensi pertumbuhan yang besar juga di Korea seperti itu?
Nah, kita lihat nih, oh ternyata tuh Korea tuh impor paling besarnya itu celana perempuan yang berbasis synthetic fibers. Saya kurang tahu celananya yang seperti apa, ini mungkin yang perempuan yang tahu. Lalu yang ketiga ada celana perempuan atau jaket perempuan dengan model blazer seperti itu, yang tidak termasuk dijahit. Nah, kita lihat produk-produk lainnya. Lalu kita coba analisis sendiri kemampuan kita seperti apa. Nah, setelah kita melihat nilainya, kita coba lihat nih pertumbuhan produk impor celana Korea perempuannya seperti apa. Let's say kita lihat di growth value. Nah, kita lihat nih, oh ternyata walaupun Korea impor celana perempuan tadi 62043 itu cukup besar nomor 2, namun ternyata mereka pertumbuhannya negatif nih, yang artinya demand akan produk tersebut menurun nih. Berarti kita coba cari produk-produk celana perempuan lain yang memiliki pertumbuhan yang positif. Nah, berarti at least kita bisa melihat dari 2 produk ini, pertumbuhannya positif kan selama 4 periode, walaupun di tahun 2019-2020 ini cuma tumbuh 2%, dan tentunya ini mungkin karena shock dari COVID juga. Lalu ada juga produk lainnya, misalnya produk Woman Girl Jacket dari Fine Animal Hair, yang dia malah tumbuhnya sempat 30% dari tahun 2018 ke 2019, dan masih tumbuh 4%. Nah, sehingga kita sekarang tahu nih, oh ternyata ada produk-produk lain nih yang bisa kita impor juga Korea yang memiliki potensi pertumbuhan yang besar, seperti itu. Lalu, kalau misalnya kita ingin lihat yang lebih detail lagi, kita klik aja di kode ininya. Nah, kita lihat saingan kita. Oh, ternyata saingan kita kalau ingin mengekspor produk yang tadi, ternyata nomor 1-nya tetap Cina, lalu nomor 2-nya Italia, dan nomor 3 Vietnam. Seperti itu. Namun tentunya kan ada peluang-peluang bagi kita kan untuk mengekspor produk ke sana karena pertumbuhannya pesat juga. Dan di sini Indonesia bahkan masih belum. Indonesia tuh pertumbuhan impor dari Woman Girl Jacket Blazer of Wool or Fine Animal Hair ini bahkan sempat tumbuh 143% di tahun 2016 sampai 2017, lalu tumbuh 560%, sempat tumbuh negatif ke minus 25%, 18-19, lalu jadi positif lagi jadi 23%. Yang berarti sebenarnya oh ada potensi nih bahwa produk-produk 620431 dari Indonesia ini memiliki pertumbuhan yang positif dan menerima sentimen positif gitu dari Korea seperti itu. Ini cuma salah satu metode analisis data. Nah, teman-teman bisa tuh bermain sendiri dengan datanya. Bagaimana sih cara menganalisisnya maupun bagaimana metode-metode untuk memaksimalkan data-data yang ada seperti itu. Nah, nanti kalau teman-teman mau download dokumen user guide-nya ini sudah saya cantumkan juga di sini. Nanti mungkin dari Pak Dama bisa share ke teman-teman juga gitu mengenai cara menggunakan thread map ini seperti apa. Nah, untuk analisis data, metodenya macam-macam sini. Saya metode analisis yang cepat aja. Kalau misalnya saya mendapat tugas untuk menganalisis data, biasanya itu yang saya lakukan seperti itu. Nah, oke, ada yang ingin ditanyakan? Monggo, Mas Mbak, pertanyaan langsung. Mungkin ada yang mau tertarik ekspor ke Korea? Monggo, Mas Mbak. Jangan impor produk-produknya terus. Jangan impor. Produk dan jangan menikmati produk Korea terus gitu ya. Gantian. Pak Ideal mungkin Mbak, monggo bertanya Mbak Ideal. Saya izin bertanya Pak. Oh monggo Mbak Dian ya. Ya tapi mohon maaf off cam karena di tempat saya hujan. Oh iya. Ya. Saya izin bertanya mengenai strategi untuk menjual produk ke ekspor kan karena mungkin kalau di negara maju kan memandang produk di negara berkembang kan mungkin rendah ya. Nah, strategi yang digunakan untuk kita bisa ekspor ke negara maju itu seperti apa ya? Gitu. Karena mungkin ya seperti itu. Terima kasih. Terima kasih banyak. Aku jawab ya. Nah, menariknya ya, produk-produk dari Asia, ini pengalaman saya sebagai mahasiswa di sini ya. Produk-produk dari Asia itu harganya mahal-mahal banget loh di sini loh. Jadi kayak misalnya bawang putih itu 3 bengkel kayak gitu
Oh sorry, bawang merah 3 bengkel itu harganya 60.000 di sini. Jadi makanya saya kalau mau bikin sambal apa-apa itu mahal banget itu. Sampai kesel sendiri, satu. Yang kedua, daun salam apa daun jeruk. Nah, daun salam atau daun jeruk kan kalau di Indonesia enak ya, mungkin ada tetangga yang nanam, kalau nggak dijual di pasarnya nggak terlalu mahal dan sebagainya. Daun salam gitu, satu plastik kecil ya, segini kali ya, seginian gitu. Di sini dikemas, itu dari Cina sih, produksi dari Cina, dikemas gitu dalam plastik segini, itu harganya 80.000. Seperti itu. Jadi mungkin karena produk-produk dari Asia seperti rempah-rempah dan sebagainya itu jarang mereka tuh nggak apa ya, maksudnya mereka menganggap itu barang yang mahal gitu ya, jadi makanya harganya cukup mahal-mahal juga di sini gitu. Nah, strategi-strategi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia itu biasanya melalui peran-peran dari kedubesnya, melalui diplomasi makanan dan sebagainya, sama melalui Indonesia Trade Promotion Center itu. Jadi tugas-tugas dari pemerintah sendiri yang biasanya mereka di sana mengadakan expo-expo makanan Indonesia, kemudian mereka memberikan workshop ke para orang Indonesia yang membuat restoran ataupun jualan barang-barang di sini gitu. Menariknya di sini di UK, di pengalaman saya di sini sendiri itu ada banyak makanan dari India maupun dari Timur Tengah. Restoran Malaysia di sini cuma satu, namun nggak ada restoran Indonesianya. Jadi kalau misal saya kangen makan Indonesia dan mager untuk masak sendiri, itu harus ke kota lain dulu kan untuk makannya. Dan di sini tuh harga mendoannya, kalau misal bikin mereka orang Indonesia yang bikin restoran di sini, kemudian menjual mendoannya itu 4 mendoan itu harganya kemarin sekitar 120.000 gitu. Jadi mungkin karena emang saking langkanya ya, jadi makanya apa-apa mahal gitu. Nah, makanya sebenarnya dari Indonesia sendiri nggak selalu ini kok, nggak selalu dilihat apa ya, karena dari negara berkembang maka produknya levelnya nggak di bawah, nggak juga kayak gitu, karena dari KBRI maupun dari regulasi negara tersebut kalau ingin menerima barang-barang ekspor dari negara berkembang kan mereka punya standar kesehatan maupun keamanan yang cukup ketat juga, sehingga semua yang masuk dan memenuhi tersebut pasti di treatment-nya sama. Namun yang jadi perbedaan adalah di harganya, karena berkaitan dengan skala ekonomi juga, karena yang diekspor ke sana kan biasanya masih belum banyak seperti itu. Nah, sebenarnya itu kalau dari pemerintah yang saya ketahui seperti itu ya perannya. Jadi mereka biasanya mengadakan expo-expo di berbagai negara, di berbagai kota-kota ya, misalnya kayak di UK, di berbagai kota-kota mengenai makanan tradisional Indonesia dan sebagainya seperti itu. Gitu. Cukup menjawab, Pak? Baik, terima kasih, Pak. Sangat menjawab. Makanya kalau teman-teman belajar gitu ya, apalagi teman-teman kan praktisi ya, di sini kan saya cuma pelajar yang belajar aja gitu. Dan nanti udah mempelajari mengenai regulasinya, terus Indomie goreng. Nah, Indomie goreng di sini tuh satu bungkusnya itu 8.000. 8.000. Kemudian luwak white coffee yang sasetan kotak kecil gitu di sini, saya beli sekitar 70.000-an kayak gitu. Jadi mungkin, nah yang kejual tapi di situ juga bukan groceries dari Indonesia. Di sini yang ngejual itu adalah Asian supermarket yang biasanya dimiliki oleh orang Cina ataupun orang-orang dari Singapura yang keturunan Cina juga. Gitu. Jadi biasanya mereka yang jadi importirnya untuk ngejual barang-barang di groceries itu. Makanya saya juga ngeliat sendiri, ternyata marginnya besar juga ya. Gitu. Marginnya lumayan besar juga gitu loh dari mereka. Impor kemudian dijual ke konsumennya. Dan itu menurut saya cukup menarik sih. Pak Dama maupun Bu Eva nanti akan melakukan riset lebih mendalam mengenai selisih harga-harga itu antara ASEAN Groceries. Kenapa sih ASEAN Groceries itu harganya lebih tinggi? Wah, ini menarik nih, topik menarik. Saya catat dulu. Oke, ada yang ingin bertanya lagi? Monggo, Mas Mbak. Nggak apa-apa kalau misalnya belum ada. Saya mau izin bertanya. Monggo. Ini Mbak siapa nih? Maaf. Iva, Pak. Oh, Mbak Iva, monggo, Mbak Iva. Tadi yang bagian pertumbuhan ekspor tadi loh, Pak. Nah, itu tuh ada yang di atas peringkat Indonesia itu ada yang minus-minus gitu kan, Pak. Nah, itu cara bacanya tuh gimana gitu, Pak? Kan tadi ada yang minus, tapi kita itu ada yang 100 berapa persen gitu. Nah, kenapa kok kita ada di bawah gitu? Cara bacanya itu gimana? Itu. Terima kasih. Oke, makasih atas pertanyaannya. Bentar, aku share lagi. Ya,
Oke. Nah, di sini kita lihat dari deskripsi di atasnya gitu. Imported growth between 2016 dan 2017. Nah, kalau misalnya saya lihat 143 ini artinya adalah dari periode 2016 sampai 2017 itu terjadi kenaikan impor produk girls jacket atau blazer dari perempuan sebesar 143%, yang artinya mungkin di 2016 nilainya, coba kita cek ya. Nah, untuk mengecek juga gampang, tinggal kita klik langsung caranya ini. Lalu kita ganti menjadi quantity value. Nah, di sini. Di sini makanya ekspor Indonesia di tahun 2016 kan 11. Lalu di tahun 2017 tapi naik jadi 72, yang artinya naiknya lebih dari 100% kan. Hampir 5 kali lipat berarti kan terjadi kenaikannya. Karena kenaikannya dihitungnya adalah periode yearly atau dari tahun ke tahun seperti itu. Lalu dari 72 juga naik jadi 169, yang artinya hampir naik lebih dari 100%, namun kemudian sempat turun jadi 123. Nah, di sini makanya dia negatif kan, karena ekspor di 2019-nya lebih rendah dibanding tahun 2018-nya. Kemudian tapi sempat naik lagi dikit di periode, mungkin ke periode COVID ini, naik jadi 123 sampai 125. Nah, tentunya kan akan merepotkan ya kalau misalnya kita menghitungnya manual seperti itu. Nah, makanya di sini dari trade map-nya menyediakan untuk menghitungkan growth-nya secara langsung seperti itu. Nah, makanya kan tadi dari 2016 ke 2017 dari 100 dari sekitar $10.000 menjadi sekitar $500.000 gitu, makanya kan naiknya hampir 5 kali lipat gitu. Makanya di sini pertumbuhannya 550%. Kemudian masih tumbuh lagi tadi hampir 2 kali lipat dari 72.000 ke 169.000-an, makanya 135%. Namun turun kan, sempat turun jadi minus 27%. Nah, tentunya dengan adanya data ini, daripada kita menghitung manual sendiri, akan makan waktu. Nah, makanya di sini mereka menyediakan angka-angka yang udah dihitung secara langsung. Jadi, kuncinya adalah diperhatikan mengenai value di deskripsi di atasnya ini, 2016 ke 2017. Nah, berarti kan secara 1 tahunan. Seperti itu. Cukup menjawab? Sudah cukup menjawab. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Saya lanjutkan dulu ya, Mas Nama. Sampai waktunya sampai jam berapa? Saya presentasinya. Nanti jam 6, 18.00. Nah, di sini tadi kan saya membahas trade map-nya nggak detail-detail banget, tapi nggak secara umum banget gitu. Nah, di sini saya ingin berbagi mengenai website-website penting lain untuk melakukan analisis riset internasional gitu, yang menurut saya juga cukup membantu ketika melakukan riset-riset mengenai ekspor-impor maupun riset-riset perdagangan internasional. Nah, ada dari ekspor potensial indikator, sebenarnya ini tuh hampir sama, providernya sama-sama dari International Trade Center, jadi yang bikin trade map dan ekspor potensial indikator itu institusi yang sama. Yang kedua adalah profil ekspor impor suatu negara, biar kita bisa melihatnya secara cepat melalui World Integrated Trade Solution dari UN. Yang ketiga adalah analisis economic complexity dari Harvard. Ini lebih lanjut metodenya, namun ada indikator-indikator yang memvisualisasikan data ekspor impor secara lebih menarik gitu. Nanti akan saya tunjukkan. Yang pertama adalah mengenai ekspor potensial indikator. Di sini dia menyediakan data yang menurut saya sangat bagus, apalagi bagi teman-teman yang akan menjadi praktisi ekspor impor, mengenai nilai potensi ekspor yang telah terpenuhi maupun yang belum terpenuhi. Jadi dengan menggunakan data ini kita bisa melakukan suatu estimasi gitu. Oh, ternyata tuh kebutuhan impor dari Korea terhadap celana perempuan masih ada potensi sebesar $5 miliar nih yang belum terpenuhi nih. Berarti kita punya kesempatan untuk melakukan ekspor ke sana seperti itu. Nah, langsung aja kita lihat website-nya. Nah, itu di exportpotentialinterchain.org. Di sini mereka juga menyediakan metodologinya ya. Sebenarnya mereka menilai metodologi untuk menilai potensi yang telah terpenuhi maupun yang belum terpenuhi itu seperti apa sih, mereka tuh ada gitu. Nah, nanti bisa dicek juga. Nah, sekarang kita coba lihat mengenai potensi ekspor Indonesia. Seperti itu.
Oke. Let's say kita fokus di Indonesia aja ya. Nah, di sini langsung kelihatan persenan-persenan maupun pot. Nah, misalnya kita lihat nih potensi palm oil. Di sini kita lihat bahwa 59%, artinya tuh dari potensi palm demand akan minyak kelapa sawit Indonesia. Yang berhasil Indonesia penuhi itu baru 59%-nya, yang artinya berarti masih ada 41%-nya yang belum terpenuhi. Dan website ini juga akan memudahkan banget. Jadi ketika kita mengarahkan kursor ke komoditasnya, mereka akan langsung menunjukkan, oh, potensi ekspornya 20 billion nih ataupun 20 miliar. Lalu yang telah Indonesia ekspor baru 12 miliar dan potensial yang belum terpenuhi 8,3 miliar gitu. Ada crude palm oil, lalu ada nikel, lalu ada newsprint dan sebagainya. Jadi di sini mereka menyediakan data-data yang menurut saya bisa membantu juga untuk mengetahui berapa besar sih potensi pasar yang bisa kita dapatkan gitu. Jadi kalau kita klik ini, nah metode perhitungannya cukup matematis, jadi saya nggak menampilkan, namun teman-teman sangat boleh nanti kalau misalnya mau ngecek sendiri untuk menghitung metode potensi yang terpenuhi dan belum terpenuhinya. Nah di sini ini menunjukkan gap antara potensi yang telah terpenuhi dan yang belum terpenuhi. Misalnya dari Cina sendiri ini ada besar banget kan potensi yang belum terpenuhinya, ada sekitar 1,4 miliar untuk produk palm oil. Jangan palm oil mulu deh. Let's say footwear ataupun bahan untuk bikin sepatu ataupun sandal gitu. Nah, di sini bahan untuk bikin alas kaki itu potensinya ada 2,3 miliar, lalu yang belum terpenuhi ada 765 juta dolar gitu. Nah, sebagai teman-teman, sebagai praktisi kelak, berarti kan bisa tahu kan kalau misalnya saya bisa ngambil pasar 1 juta dolar aja gitu, potensi dari teman-teman yang akan dapatkan penghasilannya seperti apa kan udah bisa kelihatan. Lalu kita lihat pasarnya, dan ternyata di Amerika nih, demand-demand yang belum terpenuhinya. Secara singkat, sebenarnya metode yang dilakukan oleh ekspor potensial ini, mereka bandingin antara seberapa besar impor negara tersebut dari negara-negara lainnya, terus dibandingkan dengan impor Indonesia. Sebenarnya penghitungan penjelasan secara singkatnya seperti itu, namun unsur matematisnya nanti bisa teman-teman cek sendiri. Ada dari Jepang juga, di sini potensi ekspornya bisa sampai 158 juta dolar, namun yang belum terpenuhinya ada sekitar 92 juta dolar, seperti itu. Nah, nanti teman-teman silahkan bermain sendiri dengan data-data ini, pasti bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya. Oke, lalu yang kedua ada World Integrated Resolution. Nah, yang saya suka dari website ini adalah karena dia menyediakan snapshot atau profil dari perdagangan suatu negara secara ringkas maupun sederhana gitu. Jadi ketika kita klik negaranya, maka dia akan langsung menampilkan, oh ternyata profil ekspor impor suatu negara itu seperti ini. Misalnya seperti ini. Ini udah saya klik langsung di Indonesia. Nah, kita jadi tahu nih, cuma data dari WITS ini tidak se-update dari Trademap. Kalau Trademap tadi kan sampai tahun 2020, mereka di sini baru sampai 2019. Oh, kita tahu nih ternyata summary statistik perdagangan Indonesia tahun 2019, kita tuh ternyata ngekspor 393 produk. Namun kita ngimpor 4.433 produk. Lalu kita berpartner dengan 215 negara, dan ada yang 200, dan untuk impor ada 227 negara, seperti itu. Nah, top 5-nya siapa sih ekspor-impor kita? Ada Cina, Amerika, Jepang, Singapura, dan India. Seperti itu. Lalu top 5 produknya, HS 6 digit. Karena ini menggunakan 2019, makanya beda dengan 2020 tadi. Kalau misalnya di 2019 ini, ternyata kita produk ekspor utamanya adalah batu bara, namun batu baranya yang lebih detail. Lalu ada kelapa sawit, lalu ada gas alam, crude palm oil. Impornya kita impor minyak, lalu sama part of electrical. Nah, ini menurut saya data yang cukup menarik mengenai kategori dari impor-ekspor Indonesia, di mana kita lihat bahwa makanya produk impor Indonesia, share terbesarnya intermediate good 33%, lalu yang kedua capital good, yang ketiga adalah consumer good, dan yang keempat adalah raw material gitu. Dan ini di dunia
perdagangan yang semakin global ini memang nggak dipungkiri bahwa global value chain ini kan berarti kita membutuhkan negara-negara lain juga untuk memproduksi sesuatu gitu. Nah, makanya di sini nggak dipungkiri juga bahwa Indonesia membutuhkan impor barang setengah jadi yang besar juga dalam proporsi impornya seperti itu. Nah, yang menariknya sebenarnya kalau dibilang kita pengekspor barang mentah juga memang iya, secara share-nya kita lihat tadi. Nah, namun kalau misal kita lihat dari data ini secara singkat, ternyata sudah ada perubahan kok. Jadi misalnya di sini kita lihat bahwa impor setengah jadinya kan 33%, impor terbesar kita. Namun ekspor terbesar kita adalah barang konsumsi, yang artinya barang udah jadi. Jadi pun Indonesia sebenarnya sudah berpartisipasi nih dalam rantai perdagangan global. Kalau misalnya kita lihat secara luas, nggak secara komoditas gitu. Karena share ekspor barang konsumsi terbesar Indonesia adalah barang konsumsi sebesar 37%, lalu yang kedua adalah intermediate 30%. Dan paling rendah adalah capital goods-nya, karena di sini capital goods biasanya mencakup seperti mesin-mesin, teknologi, dan sebagainya, dan tidak dipungkiri bahwa kita masih lebih banyak impor untuk barang tersebut dibanding ekspor. Lalu ada indeks-indeks mengenai Trade Deficit Index ini, yang menggambarkan mengenai sebenarnya seberapa besar sih hambatan perdagangannya. Gitu. Lalu ada tarif-tarifnya, di mana sebenarnya kalau misal kita impor ataupun tarifnya rata-ratanya adalah 6,71%. Lalu ada juga mengenai indikator ekonomi makronya, misalnya jumlah populasi, GDP, GNI, trade balance, maupun rasio presentasi trade balance terhadap GDP itu sendiri. Oke, lalu ke Atlas of Economic Complexity. Nah, ini saya senang kalau menganalisis data dari website ini karena tampilannya bagus seperti itu. Dan menurut saya cukup cepat juga. Nah, ini tampilan home-nya. Tampilan home dari Economic Complexity. Misalnya kita mau lihat country profile. Jadi kita mau lihat profil country profile-nya. Nah, nanti udah akan ada deskripsi singkatnya seperti itu mengenai kondisi Indonesia. Nah, tapi data di sini masih menggunakan data 2019 gitu. Di sini ada profilnya. Indonesia is upper middle income country karena menggunakan data 2019 ya. Kita statusnya masih pendapatan menengah ke atas, namun karena COVID kita turun lagi sekarang jadi low middle income. Lalu ada Economic Complexity Index, nanti akan saya jelaskan itu apa. Dan ada proyeksi mengenai pertumbuhannya seperti itu. Dan di website ini juga ada tutorial videonya ya teman-teman. Jadi kalau misal teman-teman ingin belajar sendiri dengan menonton videonya gitu, karena preferensinya lebih suka nonton video daripada membaca, juga ada juga. Nah, misalnya kita klik Start Exploring, nah dengan di sini kan mereka mengkategorikannya menjadi kategori berdasarkan sektornya gitu. Nah, kita bisa lihat nih, semakin besar kotaknya itu artinya rasio presentasi ekspornya itu makin tinggi. Nah, bisa kita lihat kan rasio produk yang kuning ini merupakan produk agriculture. Nah, kita lihat bahwa dominasi ekspor kita adalah di produk agriculture, lalu ada di coal juga, di mineral. Lalu yang menarik ternyata adalah rasio ekspor jasa kita juga lumayan tinggi, apalagi di bagian travel dan tourism, seperti itu. Lalu ada tentang mengenai tekstil, lalu ada juga mengenai metalnya, lalu ada juga mengenai barang kimianya. Nah, ini kan datanya di tahun 2019, seperti itu. Nanti teman-teman juga bisa ngecek data-data di tahun yang lebih lama. Misalnya. Kalau nggak salah tuh data di website ini paling lama di tahun 95. Nanti kita akan lihat juga. Nah, di sini langsung ada penjelasan mengenai singkatnya, mengenai Indonesia tuh ekspor produknya senilai berapa, lalu top 3 destination ekspornya kemana, dan sebagainya. Kalau kita klik lagi, ada Economic Complexity. Nah, Economic Complexity sebenarnya adalah metode perhitungan yang mereka lakukan untuk melihat seberapa diverse sih ekspor Indonesia seperti itu. Jadi kalau misalnya satu negara itu bisa, asumsi yang mereka gunakan adalah ketika suatu negara mampu memproduksi berbagai produk yang semakin diverse, artinya kan mereka punya kapabilitas yang semakin kompleks untuk memproduksi, yang artinya itu semakin baik bagi pertumbuhan ekonomi suatu negaranya dibandingkan bergantung kepada satu komoditas. Sebagai contoh, kalau misalnya kita bergantung banget nih sama ekspor dari kelapa sawit. Nah, ketika kita kena sanction gitu dari negara Uni Eropa karena nggak boleh ekspor kelapa sawit, nah kita kan bisa
potensi eksportir ini akan kehilangan potensi pendapatannya seperti itu. Sedangkan kalau misalnya negara ini punya kapabilitas yang lebih kompleks dan beragam, maka tentunya akan lebih mudah bagi mereka untuk meraih potensi-potensi pasar lain dengan produk-produk yang lebih kompleks juga seperti itu. Lalu di sini juga dijelaskan bahwa Indonesia, ekspor terbesar Indonesia masih di produk yang low kompleks, agriculture dan mineral. Ada juga mengenai export growth dynamic-nya, lalu ada juga pertumbuhan di global market share-nya. Nah, kalau misalnya kita klik ke analyze further ini, mereka akan mengantar kita ke bagian explore dashboard, explore dari ekonomi atau perdagangan suatu negara seperti itu. Nah, di sini kita bisa lebih lihat jelas. Nah, kita kan lihat dari tahun 2019 ya. Tadi sudah saya jelaskan bahwa paling banyak adalah di sektor jasa, agriculture, dan mineral. Coba kita lihat di tahun 1995. Ternyata kalau dulu jasa tetap mengontribusi besar nih terhadap ekspor kita. Lalu yang kedua ternyata bukan agriculture, namun lebih sektor mineral. Lalu yang ketiga ada sektor agriculture, namun ternyata bukan kelapa sawit loh, nomor satunya di tahun 95, namun plywood atau kayu. Bubur kayu kalau nggak salah. Saya agak lupa seperti itu. Coba kita pindah lagi ke tahun 2004. Ada perubahan apa enggak? Nah, di sini baru mulai terlihat, ternyata di tahun 2005, ekspor jasa terbesar kita tuh bukan travel dan tourism, namun malah sektor ICT. Cukup menarik kan, kenapa dalam waktu 10 tahun bisa terjadi perubahan yang sebesar itu. Sektor ICT berkontribusi terhadap ekspor kita, namun di tahun 2019 malah kita turun lagi. Tetap nomor 2-nya masih sektor mineral, lalu yang ketiga, nah di sini palm oil udah makin tinggi, udah menyalip sektor dari plywood seperti itu. Oke. Lalu coba kita lihat geomapnya untuk mengetahui sebenarnya kita ekspor terbesarnya kemana aja sih. Nah di sini kalau semakin gelap artinya ekspor terbesar kita semakin besar. Kita bisa lihat perubahannya di tahun 95 ekspor terbesar kita partnernya adalah Amerika karena di sini yang paling gelap kan. Lalu Cina tetap dan Australia. Oh sorry 95 Amerika dan Jepang. Jepang tuh lebih gelap dibandingkan Cina, makanya malah Jepang termasuk perdagangan penting, partner perdagangan penting Indonesia di tahun tersebut seperti itu. Namun kalau misal kita lompat ke tahun 2006, nah ternyata sekarang Cina yang jadi partner perdagangan terbesar kita, kemudian ada Amerika. Nah kemudian ini melakukan sharing mengenai apa aja produk yang diekspor dari tahun 95 sampai 2006, ini hampir sama dengan tree map tadi, cuma ini bentuknya grafik diagram seperti ini. Nah, yang cukup menarik lagi adalah mengenai share dari global market. Kita ingin tahu gitu loh sebenarnya kontribusi ekspor Indonesia terhadap dunia itu seberapa sih gitu. Nah, kalau misal kita lihat angka ini adalah share-nya sebelah kiri, grafik vertikalnya, dan ini adalah grafik horizontalnya. Dan kita lihat bahwa share 2019 di dunia kita tuh kita berkontribusi 2,26% terhadap total produk dunia. Namun kalau misalnya kita balik ke tahun 98, ternyata kontribusi utamanya itu tadi, kita berkontribusi 25% terhadap total ekspor mineral dunia. Seperti itu. Nah, kemudian ada complexity visualization. Nah, sebenarnya di sini, ini menggambarkan peta kompleksitas yang saya jelaskan tadi, bahwa kalau misalnya di sini berwarna, artinya produk tersebut memiliki keunggulan komparatif yang lebih besar dibandingkan negara-negara lain di dunia. Gitu. Dan di sini, kalau dia semakin ke tengah, maka artinya produk yang diproduksi semakin kompleks. Kayak misalnya di tengah ini ada mobil, misalnya. Lalu di sini ada produk-produk barang mentah, makin luar. Nah, sebenarnya garis antara titik satu dengan titik lainnya ini adalah cara dari si Harvard untuk melakukan perhitungan. Bahwa kalau kita bisa mengekspor produk alkohol, maka kita bisa mengekspor produk amonia. Lalu kita bisa mengekspor produk pupuk, lalu kita bisa mengekspor produk solid vegetable oil, dan sebagainya. Ini cukup menarik kalau teman-teman mau analisis lebih lanjut, ada hitung-hitungannya juga seperti apa, namun dengan cukup mengunduh data ini, kemudian menampilkan, itu menurut saya sudah sangat bagus juga. Bisa langsung di-download datanya, ada data image-nya juga yang bisa di-download. Nah, jadi nggak perlu screenshot manual, tapi bisa juga download langsung dari sini, seperti itu. Oke. Lalu langsung
udah hampir jam 6, langsung aja ke bagian 4. Ada Indonesia Trade Promotion Center tadi. Di sini dari sumber Kementerian Perdagangannya, Indonesia Trade Promotion Center bertujuan untuk mengembangkan dan mempromosikan Indonesia di luar negeri, misalnya mengenai penetrasi pasar, menyediakan informasi pasar, maupun melakukan promosi ekspor gitu terhadap para pelaku usaha yang ingin melakukan ekspor ataupun yang sudah di negara tersebut. Nah, kita bisa lihat petanya nih, ada beberapa kantor ITPC di berbagai dunia, ada yang di Sydney, ada yang di Doha, ada yang di Busan, Budapest, Hamburg. Gitu. Namun di UK tidak ada, karena di UK biasanya mereka menggunakan atas perdagangan. Mohon maaf banget, aku masih belum tahu perbedaan antara ITPC dengan atas perdagangan, walaupun tujuannya mereka sama-sama mempromosikan produk Indonesia di pasar luar negeri. Nah, sekarang coba kita cek mengenai ITPC dari Osaka. Sebenarnya mereka tuh menampilkan informasi apa aja sih di sana? Nah, kalau teman-teman cek ini, nanti mereka akan menyampaikan informasi seperti ini. Nah, informasi mengenai peluang bisnis dan sebagainya. Kemudian kalau misal kita klik peluang pasar, nanti mereka akan menyediakan mengenai laporan-laporan mengenai ini loh potensi produk vanila di Jepang, ini loh produksi produk lada. Nah, di sini kan ada HSHS code-nya. Makanya di sini pengetahuan mengenai HS code menjadi sangat penting. Let's say kita cek di produk vanila. Mereka baru menerbitkan ini tahun 2021. Nah, langsung download aja. Nah, ini sebenarnya laporan-laporan yang mereka bikin, dan ada ringkasan eksekutif, dan kalau misal dilihat tuh, saya yakin kalau ini nggak berbeda jauh gitu dengan laporan yang teman-teman biasa bikin seperti itu. Ada bab pendahuluan, peluang pasar, persyaratan produk, kesimpulan, dan sebagainya. Dan kalau misal kita perhatikan data-datanya pun mereka juga menggunakan, ada data-data yang menggunakan trade map. Nah, misalnya ini. Negara asal impor produk vanila Jepang, mereka menggunakan data dari trade map. Lalu ada menggunakan trade map 2021 juga, mengenai data-data impor produk vanila Jepang menurut negara asal. Dan teman-teman pasti juga akhirnya bisa bikin sendiri kan dengan menggunakan data-data tadi. Memang ada data-data yang mungkin harus dicari sendiri, kayak ini dari Rakuten Jepang, dari Statista, dan sebagainya. Namun saya percaya teman-teman pasti udah bisa sendiri melakukan itu. Jadi dengan membaca laporan-laporan ini, kita jadi at least kita menjadi lebih tahu gitu, daripada kita melakukan riset sendiri kan. At least kita menjadi tahu dengan menggunakan literatur review, kita menjadi tahu bahwa oh ini loh potensi ekspor produk vanila Indonesia di Jepang seperti apa gitu. Nanti teman-teman juga bisa cek Indonesia Trade Promotion Center di berbagai belahan dunia lainnya gitu, karena produknya masih beda-beda. Oke, tadi ini aku tunjukkan contoh laporannya. Ya, udah presentasinya mungkin sekian. Itu silakan kalau misalnya ada yang ingin bertanya. Monggo, Waktunya juga. Mungkin Mas Riza bisa minum dulu tuh. Monggo teman-teman bisa bertanya. Ini adalah sesi terakhir kita sebelum kelas kita tutup. Kalau ingin bertanya hal-hal yang nggak berkaitan dengan presentasi tadi juga nggak apa-apa. Bisa bertanya juga terkait LPDP ya, Mas Riza. Dikit-dikit. Oke, monggo teman-teman bertanya. Ini kesempatan yang terbuka sekali dan apa ya? Monggo, siapa yang mau bertanya? Pak izin bertanya Pak. Monggo, Pak Almas. Kan tadi ada yang belum terpenuhi kayak berapa miliar, berapa triliun itu dari sisi apanya ya Pak yang belum terpenuhi? Kalau begitu, terima kasih. Terima kasih. Nah, kalau hitungan matematisnya, sebentar ya. Oke. Ya. Nah, intinya tuh mereka menghitung antara supply
dikali supply dikali demand sama kemudahan berdagangannya. Nah, yang belum terpenuhinya itu adalah biasanya dengan asumsi bahwa Korea tuh impor produk celana dari seluruh dunia tuh 50 miliar. Nah, namun ternyata Indonesia tuh baru ekspor produk celana tersebut ke Korea tuh baru 30 miliar. Nah, di situ mereka mengasumsikan bahwa selisih antara 50 dan 30-nya itu berarti ada potensi 20 miliar yang belum terpenuhi. Sebenarnya itu aja sih, membandingkan antara ekspor Indonesia tersebut dengan impor negara tersebut dari seluruh dunia. Secara singkat itu seperti itu. Baik, Pak. Terima kasih. Jawab ya, Mbak Almas. Jawab, Pak. Oke, yang lain, monggo bisa bertanya. Saya izin bertanya, Pak. Monggo, Mbak Iva lagi. Oke. Tadi saya sempat baca berita tentang ITPC itu pernah mau dibubarkan sama Pak Jokowi karena kurang efektivitasnya kinerja karena nggak bisa meningkatkan ekspor gitu. Nah, menurut Pak Reza sendiri itu gimana cara promosi yang efektif gitu biar bisa meningkatkan ekspor gitu, Pak? Terima kasih ya. Terima kasih. Belajar dari negara lain, yang mereka lakukan adalah mereka mengirim salah satu negara, sebenarnya ini bukan strategi pemerintah sih, tapi yang dilakukan penduduknya sendiri. Jadi misalnya seperti di UK ini, banyak imigran-imigran dari luar negeri yang pindah ke UK, jadi sebagai warga UK gitu. Ataupun mereka menggunakan green card, artinya tinggal dan bekerja sebagai penduduk di UK, walaupun paspornya masih paspor di negara asal. Nah, yang mereka lakukan ini adalah mereka membangun restoran-restoran, membangun makanan, tempat makan, groceries, dan sebagainya, yang akhirnya tuh akan sangat banyak loh produk-produk dari Timur Tengah masuk di UK itu sendiri. Nah, pada akhirnya itu akan nggak memaksa sih, pada akhirnya tuh orang-orang di sini, orang-orang di luar itu juga akan terbiasa gitu dengan produk-produk dari luar sendiri. Makanya kalau misalnya di tempat saya tinggal ini, mungkin sekitar 50 meter ataupun 100 meter dari sini pasti ada tempat makan Cina, ada tempat makan dari India, ada tempat makan dari negara-negara Timur Tengah, seperti itu. Nah, di situ tuh walaupun mereka statusnya adalah bekerja di negara tersebut, namun secara nggak langsung mereka mempromosikan makanan-makanan dari luar negeri itu sendiri. Karena kalau misalnya dengan ngobrol teman-teman, pasti mereka bayangannya, kok mau makan apa? Chinese food yuk, Indian food yuk, dan sebagainya. Yang artinya secara langsung akhirnya kan mereka juga akan terpapar oleh produk-produk itu. Sedangkan di Indonesia sendiri nggak begitu banyak produk-produk. Tempat-tempat makan atau groceries itu nggak begitu banyak yang dari Indonesia. Salah satunya menurut saya sebenarnya adalah itu sih, memperbanyak orang Indonesia yang bekerja di luar negeri gitu, namun sebenarnya mereka mengirimkan remitansi ke Indonesia sendiri, pendapatannya dari dolar, kemudian dikonversi ke rupiah, kan artinya mereka mengirimkan devisa ke luar negeri gitu. Hal-hal yang informal dan akhirnya terbangun seperti itu malah bisa menguatkan menurut saya seperti itu. Itu baru dari industri makanan ya, belum dari industri-industri lainnya yang strateginya pasti akan macam-macam juga gitu. Namun itu opini saya untuk soal industri makanan. Terima kasih. Cukup menjawab nggak? Sudah cukup menjawab. Terima kasih, Pak. Terima kasih Mbak Iva, pertanyaan bagus. Yang lain, monggo. Satu kali pertanyaan lagi. Mungkin saya, Pak. Izin bertanya, Pak. Monggo, Mas. Siapa ini, Mas? Mas Jerry ya? Monggo, Mas. Izin bertanya, Kak. Pak, bila dilihat di area yang Kakak tinggali, di Manchester ini, restoran Indonesia dengan restoran makanan Asia yang lainnya, apakah harganya itu lebih mahal daripada makanan Asia yang lainnya? Dan bila mahal, mengapa restoran Indonesia itu atau makanan Indonesia itu bisa lebih mahal? Mungkin itu, Pak. Oke, pertanyaannya bagus banget. Terima kasih. Nah, kebetulan tuh di Manchester nggak ada restoran Indonesia ya, jadi kamu nggak bisa bandingin banget. Mungkin bandinginnya tuh di kota lain. Di kota lain itu ada semacam kafe Indonesia gitu, mereka jual gado-gado, mendoan, tahu, dan sebagainya gitu. Nah, kalau misalnya kita bandingkan, harga makanan Indonesia tuh lebih mahal dibandingkan harga makanan-makanan dari Timur Tengah gitu. Kayak misalnya makan kebab gitu ya. Kebab di sini 80.000. Nah, di makanan Indonesia tuh kayak misalnya ayam penyet tuh 140.000 gitu. Nah, ada beberapa faktor yang menurut saya tuh menyebabkan perbedaan harga tersebut. Yang pertama adalah supply inputnya. Misalnya, di ayam penyet itu, kalau kita menggunakan
yang dari UK itu kurang pedas, sehingga mereka menggunakan cabai-cabai impor dari negara-negara Asia langsung, di mana harganya lebih mahal karena lebih pedas, sehingga secara nggak langsung itu berdampak terhadap harga makanan Indonesia yang lebih mahal. Nah, sedangkan bahan-bahan makanan Timur Tengah itu sekarang tuh lebih mudah dan lebih banyak ditemukan di daerah-daerah di UK itu sendiri, karena memang banyak penduduk Timur Tengahnya. Dan yang kedua adalah akhirnya skala ekonominya juga lebih besar juga kayak gitu. Sehingga secara nggak langsung itu menyebabkan harga-harga makanan yang lebih murah juga dibanding makanan Indonesia. Misalnya bumbu pecel gitu. Bumbu pecel itu susah banget didapatkan di UK. Jadi harus impor langsung dari Indonesia gitu. Nah, di situ pun kalau mau saya mendapatkan tuh harus ke kota lainnya dulu gitu. Dan satu bumbu pecel kotak berapa ya? Mungkin sekalkulator ini kali ya, sekalkulator ini segini tuh sekitar 2,5 pound, yang artinya sekitar 60.000 gitu. Sedangkan kalau bumbu Timur Tengah karena udah banyak juga di sini tuh lebih murah gitu. Lebih nggak nyampe 20.000 gitu juga udah ada. Jadi itu berdasar tersediaan input juga sih yang menyebabkan harganya lebih mahal. Dan karena rasanya lebih variatif juga, kan kita banyak menggunakan rempah-rempah ataupun bumbu-bumbu apa gitu yang lebih berwarna ya. Sedangkan makanan Timur Tengah cenderung pakai kari, mayones dan sebagainya gitu yang mungkin tidak sekompleks makanan Indonesia. Baik Kak, terima kasih atas jawabannya. I know is not enough.